Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang berbahagia, dalam mengumpulkan data dari hasil survei maupun observasi yang rekan-rekan lakukan, kami menggunakan software CS Pro. Jadi ada banyak sekali software-software untuk survei dengan berbagai pertimbangan. Kami menggunakan software CS Pro. Dalam kesempatan ini kami akan coba menyampaikan tentang CS Pro-nya itu sendiri sekilas saja, kemudian nanti instalasi CS Pro, terus aplikasi data entry yang harus rekan-rekan unduh dan jalankan, dan juga yang terakhir sinkronisasi data. Sebenarnya hanya ada 3 langkah itu saja, yaitu instalasi CS Pro, kemudian rekan-rekan semua mengentry hasil survei atau hasil observasinya melalui aplikasi yang nanti bisa diunduh juga ya, dan juga yang terakhir adalah sinkronisasi data. Sedikit tentang CS Pro. CS Pro sendiri adalah software yang dikembangkan oleh Badan Sensusnya Amerika. Jadi software ini bisa digunakan untuk menginput, mengedit, membuat tabulasi, dan juga menyebarkan data sensus dan survei. Ada berbagai kelebihan dari software CS Pro ini, yaitu yang pertama adalah freeware atau tidak berbayar. Kemudian dia bisa menangani data dalam skala yang cukup besar. Jadi dari skala yang puluhan sampai kemudian ratusan juta data itu bisa dilakukan di CS Pro ini. Kemudian mudah juga dalam proses nanti sinkronisasi data, serta untuk hasil ekspornya atau data-data yang sudah dikumpulkan, kita bisa ekspor datanya nanti ke dalam berbagai aplikasi pengolah data yang mungkin sudah familiar seperti Excel, SPSS, dan sebagainya. Tapi memang ada kekurangannya. Saat ini yang bisa menjalankan software CS Pro ini hanyalah sistem operasi Windows. Ini web resminya adalah sensus.gov ya. Rekan-rekan semua mendownload atau mengunduh dari official websitenya, bisa mengunjungi website ini. Tetapi untuk memudahkan, kami sediakan juga software ini di websitenya KE Kotaku dengan alamat di .kekotaku.net, pakai kekotaku.net. Di situ sudah kami sediakan halaman unduhan untuk software CS Pro ini. Jadi teman-teman bisa mengunduhnya ya. Versi yang kami pakai adalah versi yang 7.7. Nah, itu yang kami pakai. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan dengan software yang versi tersebut. Jadi prosesnya sih nanti hanya simpel saja, mengunjungi halaman web.kekotaku.net, kemudian mengunduh softwarenya, kemudian melakukan instalasi. Setelah mengunduh software CS Pro dan sudah menginstalnya, maka rekan-rekan semua nanti juga harus mengunduh aplikasi data entry yang sudah kami buat. Aplikasi itu nanti ada aplikasi penerima manfaat dan juga observasi infrastruktur, dari infrastruktur MCK, air limbah, air bersih, dan juga ada perumahan ya. Untuk halaman unduhan aplikasi ini sama persis dengan halaman software CS Pro, yaitu di web.kekotaku.net. Nanti di halaman download, rekan-rekan semua bisa klik halaman tersebut. Jadi untuk alur lengkapnya kira-kira seperti ini nanti. Jadi ketika sudah aplikasi atau softwarenya sudah diunduh ya, kemudian diinstal, kemudian aplikasinya juga sudah diunduh, maka teman-teman sekalian tinggal membuka aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut otomatis terbuka, tampil halaman entry data. Jadi langsung tampil halaman entry data. Silahkan rekan-rekan semua mengisi ya dari isian tersebut, dari hasil survei maupun dari observasinya. Setelah selesai semua, nanti baru dilakukan yang terakhir adalah sinkronisasi data. Jadi langkahnya
cukup sederhana, hanya proses membuka aplikasi ya, kemudian mengentry dan kemudian sinkronisasi data. Sedangkan untuk halaman aplikasinya kurang lebih seperti ini teman-teman, kuesioner rumah tangga ya terkait penerima manfaat. Kita sesuaikan dengan hard copy atau lembar kertas dari kuesioner tersebut dan juga lembar observasinya ya. Tapi kurang lebih tampilan akan sama ya, interface-nya akan sama kira-kira seperti ini. Jadi nanti di bagian kiri keterangan sel, kemudian ada sedikit icon di atas, nanti paling hanya tiga icon yang kita gunakan, paling hanya itu saja. Selebihnya adalah kursor akan aktif dalam halaman entry. Jadi untuk pengentrian nanti sifatnya urut. Sedangkan ini adalah tampilan lembar observasi, hampir mirip dengan kuesioner yang penerima manfaat. Jadi di halaman depan adalah lembar kendali yang wajib rekan-rekan isi karena itu adalah file identitas dari data yang rekan-rekan semua input. Tampilannya hampir sama dan proses pengisiannya pun sama. Dan langkah terakhir nanti adalah sinkronisasi data, artinya di server nanti akan menyamakan dengan data-data yang sekarang ada di laptop atau PC rekan-rekan semua ya. Jadi untuk proses entry data sendiri tidak menggunakan internet ya, tetapi nanti kalau sudah mulai sinkron maka rekan-rekan semua harus dikoneksikan ke jaringan internet ya, sehingga data-data itu bisa terkirim. Jadi proses sederhana mekanisme sinkronisasi data itu seperti ini teman-teman. Jadi data-data yang sudah di entry di PC ataupun di laptop rekan-rekan semua ini nanti disinkron. Nah, nanti data-data yang sudah masuk ke server CS Pro itu nanti baru kami download, kemudian untuk kami cek ya. Kami berharap bahwa data-data tersebut sudah lengkap. Kurang lebih seperti itu untuk proses nanti pengiriman data hasil survei maupun observasi yang rekan-rekan lakukan.